Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pejabat perbankan yang berkesempatan hadir yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di majelis ilmu kita, Majelis Taklim Al-Mulk. Semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah silaturahim di antara kita, menambah wawasan keagamaan, memperkuat keimanan kita, menambah wawasan kita tentang agama Islam, dan boleh jadi juga Majelis Taklim Al-Mulk ini bisa menjadi wasilah bagi para jomblo fisabilillah untuk menemukan pasangannya. Karena menemukan pasangan lewat majelis ilmu itu insya Allah sama-sama belajar sebagai bekal untuk kehidupan di masa mendatang. Ya, mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz memulai tausiahnya, kami ingin menyampaikan kepada jamaah untuk jangan lupa mendukung dakwah Majelis Taklim Al-Mulk dengan cara subscribe YouTube channelnya Bang Muamalat, add pertemanannya di Facebook Majelis Taklim dan Instagramnya Majelis Taklim Al-Mulk sebagaimana yang telah di-share oleh Sekjen Majelis Taklim Al-Mulk di grup Majelis Taklim Al-Mulk. Semoga dengan semakin banyak yang like, subscribe dan nonton bisa menambah semangat dan jangkauan dakwah dari Majelis Taklim Al-Mulk. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini tema kita adalah tentang wawasan kebangsaan dengan judul Hubungan Agama dan Negara yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Arsal Tuasikal SHMH, yang mana teman-teman kalau misalnya beberapa waktu yang lalu mengikuti khutbah beliau di Al-Fatah, ya tipikalnya beliau memang luar biasa, berapi-api. Jadi suaranya itu memang susah membuat jamaah tidur. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka langsung meskipun secara virtual. Semoga ada hal-hal yang bisa kita ambil, hal yang baru menjadi pelajaran bagi kita. Dan Bapak Ibu jamaah siapkan pertanyaannya karena di akhir tausiah beliau sekitar 20 menit ke depan akan ada interaksi dengan jamaah, bisa melalui kolom komentar, kolom chat, atau bisa interaksi langsung. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Arsal kepada Ustadz. Tafadhol masykurah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim. Saya hormati, saya muliakan para pejabat perbankan yang ikut hadir dalam Majelis Taklim Al-Mulk, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan bagi kita semua dan terutama Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah menarik sekali saya di WA dengan tema hubungan negara dan agama atau agama dan negara. Karena memang pada dasarnya saya pernah menulis khutbah soal sejarah tauhid dalam nasionalisme Indonesia. Kenapa bicara soal sejarah tauhid dalam nasionalisme Indonesia? Karena hampir hari ini seolah-olah kita hilang jejak soal sejarah kita.
Padahal kalau kita lihat kitab panduan utama kita, Al-Quranul Karim, bagi saya lebih dari 50% Al-Quranul Karim itu berisi sejarah. Kisah Nabi Adam itu sejarah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Al-Kahfi, bahkan kisah-kisah tokoh-tokoh kontroversi yang sangat terkenal, Namrud, Korun, Fir'aun, bahkan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW itu sejarah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberi banyak ibrah dan hikmah kepada kita bicara soal sejarah ini. Demikian pula ketika kita bicara soal sejarah bangsa kita. Tapi sebelumnya ada 3 hal dari manusia yang berkoneksi dengan sejarah, kalau hilang maka buruk sebenarnya. Yang pertama, seorang manusia kalau dia hilang sejarah kehidupannya, maka dia akan lupa siapa dia. Maka orang mesti memahami betul bagaimana sejarah perjalanan proses kehidupannya dia. Yang kedua, sebuah bangsa kalau ingin hilang dan punah, maka hapus saja sejarah peradaban bangsa itu. Pasti bangsa itu nggak akan lama. Dia akan hilang. Yang ketiga, agama itu kalau kemudian ingin banyak dimasuki oleh sesuatu pemikiran dalam konteks-konteks yang bisa merusak, maka hapus saja bagian-bagian perjalanan sejarah dari agama itu. Maka 3 itu akan membuat banyak hal hilang dari peradaban manusia. Masya Allah, ini sangat luar biasa untuk kita pikirkan. Maka kalau kita bicara soal hubungan agama dan negara, terutama negara kita Indonesia, tidak serta-merta terbentuk. Tetapi melalui proses panjang yang saling melengkapi. Tadi saya sempat bilang sama Ustadz Opik, bahwa agama menjaga negara dan negara menjaga agama. Itu sebenarnya hubungan kita. Maka mohon maaf hari ini saya kritisi kalau ada yang bilang kita yang suka mengaji, suka dakwah, suka puasa, senang taklim, mau memberontak pada negara nggak mungkin lah. Karena kita tahu sejarah panjangnya soal itu. Nggak akan ada. Nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada. Umat Islam yang tahu sejarah panjangnya pasti paham soal itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketika Allah menakdirkan Nusantara ini diisi lebih dulu oleh Islam. Jadi kalau kita baca sejarah dulu, di buku-buku teks kita ditulis bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat, bagi saya itu penghinaan yang luar biasa. Itu seolah-olah tidak didesainkan. Padahal sebenarnya didesain. Dalam beberapa catatan kaki, bahkan disebutkan Imam Ali karamallahu wajhah, mantunya Nabi itu pernah datang ke Sumatera untuk menyebarkan Islam. Atau kita baca dengan jelas hubungan Aceh dengan Utsmani, kekhalifahan Utsmani, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kalau kemudian ditulis di buku sejarah kita bahwa Islam tersebar karena pedagang Gujarat, rasanya menyindir kita begitu. Seolah-olah by accident. Padahal enggak. Dakwah itu sudah dimulai ketika zaman Nabi ada dan terus-menerus digulirkan sampai di Nusantara. Dan bukan by accident. Kalau kemudian memang ada bagian sisi para pedagang Gujarat yang mungkin mereka adalah Sayyid atau Habib, itu bagian lain. Tetapi bukan sebetulnya arus utamanya di situ. Bagi saya itu sebuah pengaburan informasi. Nah, Allah sudah menakdirkan bahwa Islam ini sudah hadir di sini. Rata-rata di pesisir pantai, daerah-daerah pulau-pulau ini sudah hadir. Lalu kemudian datanglah bangsa Eropa yang kemudian juga memiliki misi untuk berdagang dan terutama adalah ingin menguasai kekayaan alam dan sumber daya alam. Eropa atau bangsa kulit putih tidak hanya datang ke kita, tapi mereka juga datang ke benua-benua lain. Amerika misalnya, saya sempat mengunjungi museum yang berkaitan dengan reservasi Indian, dan yang menandatangani penyetujuan reservasi Indian adalah seorang kepala suku Cherokee bernama Abdul Haq. Artinya bahwa memang Islam sudah ada di sana jauh sebelum orang Eropa dan kulit putih datang. Nah, begitupun di kita. Sehingga ketika kemudian Barat juga dengan 3 tujuan, yaitu gold, glory, dan gospel, mencari kekayaan, gold, glory, mereka ingin namanya tersebar sebagai penguasa dunia, dan gospel tentu mereka ingin juga menjadi kampanye bagian agamanya yang
kebetulan didominasi Nasrani dan Katolik, maka kemudian pertarungan kepentingan tidak mampu dihindarkan di situ. Sisi dagang, sisi kepentingan yang gold membungkus, juga ada sisi-sisi religi yang kemudian hampir tidak bisa disatukan di situ. Terjadilah banyak sekali riak-riak di seluruh Nusantara ini. Kita mengenal banyak sekali di Ponorogo 1825 sampai 1830 yang kemudian memberi daya rusak luar biasa, 15.000 tentara Belanda tewas, 200.000 rakyat Jawa juga meninggal, dan pemerintah kolonial Belanda saat itu masih VOC, rugi 150 juta gulden. Kalau saja Gubernur Jenderal Van den Bosch tidak melakukan siasat licik dengan mengundang Abdul Hamid di Ponorogo minum teh dan menawannya, maka susah rasanya kemudian Belanda memenangkan pertempuran Jawa, perang Jawa yang dahsyat itu. Sementara Belanda juga sedang menghadapi perang Aceh. Sementara mereka juga sedang menghadapi Pangeran Antasari di Kalimantan. Jadi Belanda memang, atau VOC memang banyak sekali menghadapi kendala-kendala. Pada saat yang sama mereka juga menghadapi Tuanku Imam Bonjol di Padang. Sehingga kemudian kekuatan mereka betul-betul terbagi. Dan itu juga mereduksi bagaimana posisi militer mereka di Eropa. Sehingga kemudian sejarah mencatat itu kemudian menjadi cikal bakal bagaimana ketidaksukaan rakyat Nusantara dengan pemerintah kolonial Belanda. Tetapi bukan sekedar sengketa dagang, tapi juga ada misi agama yang kemudian menabrak kaidah-kaidah yang sudah ada. Contoh misalnya saya sebutkan spesifik di Jawa misalnya, dengan memberi hadiah minuman keras yang sangat banyak, mohon maaf, kepada keluarga Kesultanan di Yogyakarta, itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyinggung di Ponorogo. Walaupun tuak sudah diproduksi di Jawa, tuak itu sudah ada di Jawa, tapi dengan memberi hadiah whisky, dengan memberi hadiah anggur yang banyak, itu sebenarnya juga merusak tatanan Islam. Dan itu juga menjadi bagian yang menambah rasa tidak suka di Ponorogo kepada pemerintah Belanda saat itu misalnya. Jadi campur aduknya kepentingan membuat situasi hari itu memang tidak bisa betul-betul dikendalikan. Kita maju sedikit ketika kemudian Aceh misalnya menjadi daerah yang sangat-sangat ditakuti oleh Belanda 40 tahun, Aceh berusaha dimenangkan dan hanya lewat cara mendidik Snokronje menjadi ulama Su atau ulama gadungan agar kemudian bisa membuat Aceh berubah. Fatwa-fatwa yang dihasilkan bisa mempengaruhi dan kemudian membelah kekuatan para ulama di Aceh. Hasilnya Belanda baru bisa menguasai kota raja saja, Banda Aceh, tapi tidak bisa menguasai seluruh Aceh. Jadi bayangkan, negara itu dimulai memang dari situ. Kita mungkin agak maju sedikit ke depan. Pada tahun 1910, Januari 1910, itu ada demo besar di Batavia. Yang mimpin adalah seorang guru bangsa, Hos Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi 35.000 orang demo loh saat itu. Ya memang tidak ada bandingannya dengan yang demo di Monas. Cuma kalau saat itu tidak ada Facebook, Instagram, Twitter, 35.000 orang demo, maka pemerintah kolonial Belanda betul-betul hati-hati dan khawatir. Belanda itu menarik setengah kekuatannya di Batavia, di Jawa, untuk membendung demo itu. Dibendung demo itu. Dan ada satu hal yang menarik. Hari ini kita menikmati gelar haja dan haji secara sosiologis di masyarakat kita. Itu adalah produk Belanda. Sesudah demo Hos Cokro Aminoto itu, Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan untuk meregister seluruh orang yang pergi haji. Kenapa? Karena yang pergi haji itu dianggap sebagai ancaman. Yang pergi haji itu dia tahu, dia pernah punya pengalaman spiritual ke luar negeri, dan kemudian kecenderungan orang percaya sama mereka. Mereka bisa menjadi basis kekuatan untuk melawan kolonial Belanda. Sehingga kemudian Belanda melakukan buku besar, register, siapapun yang pergi haji wajib dicatatkan pada pemerintah kolonial Belanda. Maka sampai sekarang kemudian gelar haja dan haji itu ada pada kita secara sosiologis. Kan beda dengan orang Arab itu semuanya haji, tapi nggak pernah dipanggil haji. Kita memang zaman Belanda mewajibkan itu agar kemudian tampak. Nah ini strategi yang dilakukan oleh Belanda
secara antropologis dan sosiologis untuk memetakan bagaimana umat Islam punya simpul-simpul kekuatan atau bagaimana potensi dalam tanda kutip radikal kata mereka zaman dulu. Nah, ini yang dilakukan Belanda. Jadi, kenapa kemudian ada demo besar 35.000 orang? Karena ada sebuah koran bernama Jawi Wisworo berbahasa Jawa menulis penghinaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Haji Omar Said Cokroaminoto pimpin demo besar. Dan host Cokroaminoto ini bukan sembarangan nih. Dia kemudian melahirkan banyak sekali anak murid terbaik. 3 diantaranya, 1 Soekarno yang jadi proklamator kita, 2 Sekar Madi Mari Jan Kartosuwiryo yang ngaji juga di dia, temannya Soekarno yang kemudian mendirikan DITI, ya, meminta pemerintah pusat agar lebih fair kepada pemerintah daerah. Makanya ketika akan ditembak, Soekarno kemudian minta waktu khusus ngopi berdua dengan Kartosuwiryo karena memang temannya mengaji dengan host Cokroaminoto. Yang ketiga ada Tan Malaka. Teman baik Soekarno juga yang sama-sama mengaji, yang mendirikan Partai Murba yang dibekukan juga Soekarno. Sama-sama mengaji di host Cokroaminoto. Jadi memang host ini melahirkan banyak sekali pahlawan-pahlawan anak-anak muda yang kemudian menjadi anak muda terbaik. Nah, ini perjalanan. Lalu kemudian tersambung kesadaran kolektivitas, tersambung ada Sumpah Pemuda, lalu kemudian dimulailah proses pergerakan kemerdekaan dengan BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi ruh dari bernegara itu tidak pernah hilang. Yang pertama adalah perlawanan terhadap kolonialisme itu selalu dikomandani oleh para ulama. Hampir 99% para ulama yang mengomandani perlawanan itu dari awal. Karena tentu karakter dasar yang dibangun para ulama adalah tidak mampu, tidak bisa dan tidak akan mau melihat kedoliman yang dibawa oleh kolonialisme. Dari perlawanan-perlawanan itu berubah, banyak yang kemudian berubah. Setelah kemudian ada penyesuaian cara perlawanan dengan lewat pendidikan dan lain sebagainya, maka perlawanan-perlawanan lebih bersifat perundingan-perundingan, lebih bersifat strategi dan lain sebagainya, dan non perang. Barulah kemudian arah kemerdekaan Indonesia tampak ketika di 1945. Maka dalam diskusi-diskusi panjang tentang pendirian negara, hadirlah wacana-wacana itu. Misalnya Pancasila oleh versi Soekarno, Pancasila versi Supomo, Pancasila versi Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Tapi kemudian mengerucut dengan jelas pada yang ada pada kita sekarang, misalnya dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini yang dibuang oleh kita semua, oleh para pendiri negara, tetap ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Kuasa. Bagi mereka ketuhanan yang Maha Esa itu harga mati. Esa, satu, ahad, ahadun ahad, kul huwallahu ahad. Itu adalah sebenarnya sebuah sinyal bagaimana negara ini bersinergi dengan agama. Bahkan kalau lihat pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea ketiga masih diucapkan ulang atas berkat rahmat Allah. Saya membaca beberapa catatan kaki Mr. Kasman Singodimedjo misalnya. Beliau mengatakan bahwa hampir sebenarnya kalau kemerdekaan itu tidak jadi 17 Agustus atau diundur, maka teks yang dibacakan bukan proklamasi yang sekarang. Maka akan dibacakan kalimat di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu sebenarnya yang akan dibacakan. Tapi karena situasinya kemudian berubah, ada kecepatan hal yang sangat mendesak, maka kemudian kalimat proklamasinya teksnya berubah seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Kabarnya belum sempat Malaysia bahkan bergabung dengan kita. Mestinya kalau kemudian itu bisa diundur, Malaysia hampir pasti bergabung dengan Indonesia. Maka Pak Karno pernah menyatakan ganyang Malaysia, karena sebenarnya Soekarno tahu bahwa Malaysia akan bergabung dengan kita pada saat merdeka. Jadi bagaimana para ulama kemudian mendesain itu menjadi sesuatu hal sangat luar biasa. Dan ketika negara ini mulai perlahan-lahan merangkak dan terbentuk, umat Islam kemudian mendapatkan kompensasi yang luar biasa. Apa itu?
dengan mendirikan Kementerian Agama. Jadi kalau di seluruh dunia, para jamaah rahimakumullah, tidak punya Kementerian Agama. Di Arab itu hanya Kementerian Haji dan Wakaf saja. Tapi Kementerian Agama yang mengurus hampir secara komprehensif kehidupan hulu hilir kita, itu ada, hanya di kita saja. Jadi negara memang dulu hadir untuk merangkul agama. Dan agama hadir juga untuk menjaga negara. Maka Kementerian Agama itu disorongkan oleh para founding fathers kita adalah agar kemudian kehidupan umat Islam ini bisa diatur dan dilindungi oleh negara. Perkawinan misalnya, lalu muamalat, undang-undang soal bisnis dan lain-lain. Ya satu-satunya yang belum diatur oleh negara adalah zina hukum publik saja. Kisos dan lain-lain itu belum diatur, tapi hampir seluruh rangkaiannya udah diatur. Ibadah haji bahkan diatur oleh negara. Di Eropa ibadah haji pergi pribadi-pribadi. Pilgrimnya private tour. Jadi negara ingin juga berbagi dengan agama saat itu. Nah, tetapi begitulah dinamis sehingga kemudian perjalanan juga menjadi sesuatu yang terus-menerus ditempa oleh waktu. Dan sebelum saya akhiri saya ingin menyampaikan bukti bahwa agama itu juga menjaga negara. Bulan-bulannya seperti ini. 45 bulan Oktober menuju akhir. Jadi sekitar tanggal 20-an itu kapal Inggris 6 buah datang di Surabaya. Dan 6-6-nya dengan full tentara dan full operasi militer. Dan termasuk Belanda ada di situ. Mereka ingin melakukan agresi militer ketiga untuk membubarkan kemerdekaan Indonesia. Disebarlah brosur-brosur, pamflet-pamflet agar semua orang yang punya senjata menyerah. Lalu kemudian para ulama berunding. Ya, berunding. Maka Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari datang dari Jombang ke Surabaya setelah keputusan fatwa resolusi jihad itu kemudian turun. Hari itu kalau kita sampai sekarang masih bisa cek pidato Bung Tomo di Google, maka Bung Tomo memang tidak punya pilihan lain selain pada bagian akhir itu mesti teriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena hanya takbir satu-satunya cara memobilisasi massa hari itu. Yang dimana hari itu semua orang menanti surganya. Apa surga itu? Pelurunya Belanda dan Inggris. Orang ngejar tentara Belanda dan Inggris karena ngejar surga. Tragedi Hotel Yamato itu mereka naik ke sana, robek warna biru, kibarkan merah putih. Luar biasa. Orang ngejar surga karena apa? Membela negara itu sama dengan membela agama. Maka agama itu menjaga negara. Ada satu cerita menarik di balik peristiwa itu. Inggris itu selalu punya pasukan elit yang diterjunkan pertama sebelum pasukan kulit putihnya, pasukan Inggrisnya terjun. Dan kebetulan mereka dari Kashmir. Nah, pasukan elit Inggris itu kalau terjun pertama, walaupun belain Inggris pasti takbir. Jadi dia pasti bilang Allahu Akbar. Begitu di Surabaya, mereka itu terjun pertama dulu sebagai pembuka. Mereka takbir, lawannya takbir. Jadi 600 tentara orang Kashmir ini kaget. Loh, kita takbir, sana takbir. Lalu komandannya kemudian mengatakan berhenti tembak. Mereka tidak tembak. Didatangin, kenapa kamu takbir? Kami muslim, kami juga muslim. Akhirnya kemudian 600 pucuk itu balbari Allah. Jadi 600 pucuk itu enggak nembak saudaranya, tapi nembak tentara Inggris yang bawa mereka. Dan disitulah Allah mengatakan, wa makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Manusia boleh berusaha, berencana, Allah punya rencana. Dan sebaik-baik rencana pasti Allah punya rencana yang berhasil. Maka hari ini sebenarnya hubungan agama dan negara ini luar biasa. Dan bagi kita umat Islam, nasionalisme dan tauhid itu seperti satu keping mata uang yang lengket. Tidak bisa dipisahkan. Saya baca buku misalnya yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles, History of Java. Apa dia bilang? Nggak ada nasionalisme di Hindia Timur itu. Yang ada itu adalah tauhidnya orang Islam melawan penjajah. Nggak ada nasionalisme. Demikian pula Dos Baker menulis bahwa kalau bangsawan-bangsawan itu sudah kumpul dengan ulama-ulama, maka Belanda penjajah itu susah akan mencengkram tanah Indonesia, Hindia Belanda ini. Jadi sebenarnya akar nasionalisme di Indonesia itu tauhid. Akarnya adalah perlawanan kepada imperialisme.
Ketidaksukaan pada ketidakadilan itu sebenarnya akarnya yang dikomandani oleh para ulama, difatwakan oleh mereka. Lalu kemudian hadir terus-menerus, berubah-ubah metode perjuangannya sampai lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau bicara hubungan agama dan negara, luar biasa mesra sebenarnya. Yang membuat tidak mesra itu seringkali kepentingan, terutama kepentingan politik. Maka ingat zaman Pak Karno ada Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nasionalnya diwakili oleh PN-nya Pak Karno, agamanya diwakili oleh PN Partai Nahdlatul Ulama, komunisnya diwakili oleh PKI, dan PKI memberontak. Dan ketika memberontak, orang NU paling banyak dibunuh. Padahal temannya sendiri. Dan sebaliknya ketika orang NU sadar, NU kemudian sadar, baru NU dan tentara kemudian melakukan pembersihan besar-besaran terhadap komunis. Jadi memang begitulah. Hubungan agama dan negara, sebenarnya agama menjaga negara dan negara mensupport kehidupan beragama sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi kita. Allahumma a'fiq wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mendengarkan pemaparan dari Ustadz ini sudah 20 menit mungkin ya, tapi rasanya baru sekitar 5 menit karena saking sinkron dan menariknya apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Jadi Ustadz tadi menyampaikan bahwa hubungan agama dan negara ini sebenarnya bagaikan dua mata uang yang tidak mungkin terpisahkan. Adapun kalau yang mencoba untuk memisahkan pasti karena kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan itulah yang akhir-akhir ini mungkin terwarnai dalam kegiatan-kegiatan, aksi-aksi yang kemudian terjadi di masyarakat. Ini ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap keputusan negara yang sebagai warga negara kita merasa tidak adil terhadap kita? Bagaimana sikap kita sebagai warga negara atau mungkin sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap keputusan-keputusan yang menurut ya ini subjektivitas personalnya itu tidak adil terhadap kita sebagai warga negara misalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya negara adalah alat instrumen yang Allah sediakan untuk melakukan tujuan-tujuan ketuhanan dan dalam rangka kebaikan. Jadi tujuan negara sebenarnya melakukan kebaikan. Kalau kemudian negara itu berpaling di luar itu, maka proses-proses itu dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi bukan oleh negaranya. Maka negara sendiri sebenarnya Allah hadirkan sebenarnya untuk berbuat kebaikan. Contoh ketika Allah letakkan ulama, kenabian, dan kenegaraan jadi satu. Misalnya dalam posisi Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi tujuannya adalah untuk meletakkan kebaikan. Tapi kalau kemudian terjadi di luar itu pasti adalah urusan-urusan personal di luar itu, urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan sebenarnya, bukan instruksi dari langit sebenarnya. Maka apa sikap kita ketika kemudian keputusan-keputusan negara seolah-olah kemudian tidak berpihak kepada kita? Pertama, kita mesti meletakkan bahwa negara itu memiliki banyak sekali rangkaian kepentingan yang mungkin tidak bisa sinkron dengan apa yang kita pikirkan, yang mungkin tidak bisa memuaskan kita. Lalu kemudian kita menetapkan berbaik sangka bahwa bisa jadi keputusan itu tidak memuaskan kita, tapi kemudian akan menguntungkan seluruh pihak, akan berdampak baik kepada kita. Contoh begini, ketika Umar bin Khattab memutuskan untuk memberhentikan Jenderal Bintang 4, Khalid ibnul Walid, yang tidak pernah kalah dalam seluruh perangnya, seluruh orang komplain, ini Umar ngapain? Umar cemburu pada Khalid. Lalu digantikan oleh seorang kolonel lagi, Al-Jarrah. Kan? Orang bilang ini Umar ini cemburu. Tapi Umar bilang tidak. Kalau kalian menganggap Khalid adalah sumber kemenangan, maka kita sedang syirik. Bukan Khalid sumber kemenangan, Allah sumber kemenangan. Jadi ketika keputusan itu dihadirkan oleh negara, mungkin tidak akan bisa memuaskan kita secara individu ataupun kelompok. Tapi bisa jadi keputusan itu bisa jadi adalah bagian yang terpahit harus negara ambil untuk mendudukan sebuah situasi yang sama sekali kita tidak pahami dan kita tidak mengerti, dan kemudian juga bisa menjaga kita. Mungkin bisa jadi begitu. Maka
nanti sejarah kembali akan menilai keputusan itu. Nah, sama dengan Amerika, dia punya 30 tahun baru biasanya mereka membuka dokumen-dokumen intelijen mereka. 35 tahun mereka buka ulang dokumen intelijennya yang tidak classified untuk menilai kembali bagaimana perjalanan-perjalanan itu. Kita mungkin belum bisa menilai sekarang. Nanti sejarah akan baru bisa menilai proses panjang dari keputusan negara itu. Baik, Ustaz. Jadi perjalanan bangsa, perjalanan dialektika yang terbentuk di masyarakat memang ternyata harus diuji oleh waktu, ya. Jadi kita berharap apa yang dirasakan oleh sebagian besar orang ketidakadilan itu adalah keadilan yang belum kita pahami saat ini, ya. Baik. Ada juga pertanyaan Ustadz dari Pak Jalal. Ini pertanyaannya, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini punya saham besar dalam pembentukan Republik ini. Tapi setelah Republik ini merdeka, ada Kementerian Agama yang mengeluarkan undang-undang, ya. Kementerian Agama keluarkan undang-undang atau undang-undang yang mengatur tentang agama. Kemudian MUI, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas juga mengeluarkan fatwa. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara dan yang ikut ormas itu? Harusnya bagaimana sikap kita? Karena kan bingung. Ya, baik. Memang negara memang mencoba mengkanalisasi kegiatan-kegiatan peribadatan. Jadi yang terpenting dari sikap negara, pertama negara tidak merubah kegiatan peribadatan. Jadi contoh begini, masjid nggak boleh sholat nggak boleh azan pakai bahasa Arab misalnya. Itu pernah terjadi di Turki. Nah, itu negara merubah arah peribadatan. Yang dilakukan negara kita, pertama mesti negara mengkanalisasi, memberikan jalur peribadatan. Jadi misalnya orang mau bangun masjid, caranya begini, panduannya begini. Nah, alur peribadatan itu dibuat. Itu yang penting dilakukan oleh negara. Bagaimana dengan ormas-ormas dan lain-lain? Mereka harus tunduk dan menyesuaikan semua dalam konteks kerangka bersama. Dalam kesepahaman bersama. Sepanjang kemudian kesepahaman dan kesepakatan itu kemudian tidak melanggar syariat dan tidak merugikan umat, maka negara wajib memberikan kanalisasi. Contoh sederhana bab fikih zakat. Zakat itu negara memberikan kanalisasi misalnya. Yang ngurus zakat PNS itu namanya Basnas. Yang di luar PNS mau bayar zakat di mana-mana urusan lain. Tapi sepanjang pegawai mesti bayar ke Basnas. Kenapa? Karena penghasilan mereka dari negara, diatur oleh negara. Jadi kanalisasi dibuat oleh negara. Nah, kalau sudah bayar di Basnas, dia PNS, merasa kurang afdol, mau ngitung zakat model NU lewat fikih zakat, misalnya lewat zakat pertanian, boleh bayar lagi. Tidak apa-apa. Tapi ada kanalisasi yang mulai dibuat negara. Tapi negara kemudian tidak bisa mewajibkan Basnas mengut seluruh manusia Muslim, nggak boleh. Basnas hanya ngurus yang ada keterkaitannya dengan negara. Jadi apa hubungannya dengan pertanyaan Bapak tadi soal bagaimana dengan NU, Muhammadiyah, lalu apa yang terjadi hubungannya negara? Mereka adalah komponen-komponen yang memberi interaksi untuk bagaimana negara mengkanalisasi ini. Itu penting. Mereka memberikan pandangan-pandangan mereka agar negara mampu mengkanalisasi ini. Saya belum tahu bagaimana pandangan NU dalam draft Undang-Undang Omnibus Law soal pondok pesantren, perizinan pondok pesantren. Itu akan menjadi sebuah perdebatan panjang. NU punya banyak pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia sampai pelosok-pelosok. Kalau Muhammadiyah punya sekolah, saya yakin izinnya lebih bagus dan tata rapi. Kalau NU ini pesantren ini bismillah. Nah, ini kemudian akan menjadi kanal bagi pertarungan pendapat dan pemerintah yang melakukan kanalisasi ini harus mengkelirkan ini agar kemudian negara tadi tetap bisa bersahabat menjaga agama dan agama juga mensupport negara. Karena bagaimanapun pesantren dan perguruan Muhammadiyah adalah dongkrak besar membangun sumber daya manusia. Tidak bisa kita pungkiri itu. Itu juga harus negara amini dalam kebijakan mereka. Jadi tetap mereka akan mendapatkan peran yang luar biasa. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi negara memberikan instrumen untuk menyalurkan aspirasi dari setiap warga negara
yang kemudian diatur, dan dalam hidup kenyataannya memang harus sejalan karena ormas itu merupakan bagian daripada instrumen hak menyalurkan pendapat bagi setiap warga negara, pendapat fikih, karena kan sebagai masyarakat awam Ya, ya, dan betul. negara juga mengatur dalam bentuk undang-undang agar tertib masyarakatnya. Ya. Ini ada juga pertanyaan yang menarik Ustadz tentang beberapa waktu yang lalu kita dengar tentang ada wacana untuk menggantikan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bagaimana sikap kita Ustaz? Harusnya Saya melihat agak unik kalau ketuhanan yang berkebudayaan itu. Agak unik karena bingung narasinya. Kenapa mesti ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Bagi saya narasinya sangat bertabrakan sekali. Ketuhanan itu kemudian kita bicara soal sesuatu yang sangat abstrak, goib, di luar jangkauan kita, the God Almighty, jadi agak berat didefinisikan. Sementara kebudayaan itu kita bicara soal produk manusia. Jadi mencampur adukan mereka berdua menjadi sesuatu yang sangat sulit kemudian bisa dicarikan jalan tengahnya. Mungkin kalau maksudnya manusia yang berketuhanan dan berkebudayaan, bisa jadi kalimatnya lengkap. Tetapi kalau kemudian berketuhanan dan berkebudayaan, ya, ini yang kemudian agak susah kemudian kita definisikan. Nah, bagi umat Islam sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mewakili semua hal. Sudah mewakili tauhid kita, sudah mewakili karakter dasar kita. Jadi sudah sempurna lah. Maka kemudian saya ingin tambahkan juga para ulama dulu, mereka, saya sangat yakin, hakul yakin mereka tidak ingin menjadikan negara ini negara Islam. Saya sangat yakin. Tapi mereka ingin menjadikan negara ini negara Islami. Karakter kita, uswatun hasanah, sikap tauladan kita itu yang terbentuk menjadi orang Islami. Itu yang mereka inginkan. Islam yang banyak ini kemudian menjadi rahmatan lil alamin, menerangi negara ini. Kalau kemudian ingin menjadi negara Islam, wah lebih dari sisa dulu. Pasti tidak ada yang mampu melawan. Tapi yang mereka inginkan adalah sinarnya Islam itu menaungi negara ini. Jadi rahmatan lil alamin, Islami betul karakter dasar. Dan sebagai tambahan, kalau kita baca riwayat pribadi-pribadi mereka, seluruh orang yang ikut terlibat dalam kemerdekaan itu rata-rata mereka ulama semua. Muhammad Hatta itu hafiz Quran 30 juz. Karena ayahnya bernama Tuan Guru Haji Jamil, pemimpin Tarekat Naksabandia dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Masya Allah, bayangkan. Jadi mereka mampu melampaui zaman saat itu pemikirannya. Soal bagaimana hubungan agama dan negara ini. Insya Allah sih begitu. Baik, jamaah sekalian, ini pembahasan kita hampir menuju closing statement, tapi semakin antusias jamaah yang mau berinteraksi langsung dengan Ustadz. Jadi kita sudah kanalisasi untuk jamaah yang mau interaksi langsung dengan Ustadz bisa lewat raise hand, dan di tampilan laptop saya ini sudah ada raise hand dari mantan bos aduh Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang mau interaksi langsung dengan Ustadz Arsal, pertanyaannya. Host mungkin bisa di unmute kameranya speakernya Pak Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palu Ustadz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi telat gabung di separuh perjalanan Ustadz tadi mengisi kajian Ustadz. Ada sedikit bertanya nih Ustadz terkait tadi pemerintah kan wajib mengkanalisasi tidak mencampuri peribadatan tetapi memfasilitasi alur-alur peribadatan. Ya. Gitu. Jadi di dalam hukum syariah sendiri kan hukum kita kan yang tertinggi Al-Quran sampai dengan dikias. Ya. Ada pendapat-pendapat majelis ulama dan lain sebagainya. Nah, apa jadinya apabila pemerintah masuk dalam peribadatan, dalam menentukan, contoh gini, dalam menentukan halal dan haram ini kan
ini sudah masuk ke dalam peribadatan. Fikih muamalah kita, Ya. halal dan haram itu masuk dalam fikih kita. Tapi apa jadinya kalau pemerintah sudah masuk ke ranah tersebut? Sedangkan ini yang terbaru nih lah. Undang-undang yang terbaru ini kan banyak plus minusnya. Plusnya banyak, kekurangannya juga sebenarnya banyak. Tadi yang Ustaz sampaikan terkait pesantren. Bagaimana NU dengan pesantrennya tanda kutip terbentur dengan aturan-aturan yang terbaru. Nah, sekarang yang terbaru adalah bagaimana sih kita mensikapi kalau pemerintah memasuki ranah penentuan halal haram yang mana awalnya ditentukan oleh majelis ulama. Yang jelas itu kan melalui proses-proses yang melibatkan seluruh alim ulama kita, orang-orang yang mengerti tentang fikih muamalah dan Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Namun diambil alih oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana pandangan agar masyarakat ini tidak terbentur, tidak dibenturkan oleh pemerintah dalam penentuan halal dan haram. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Bagi saya, pemerintah ketika mengambil resiko untuk main-main di ranah-ranah seperti itu, mereka harus mampu mengklirkan dengan jelas bagaimana hulu hilir yang terjadi dari apa yang akan mereka lakukan. Mengklirkan dengan jelas, artinya misalnya mereka mengambil alih tanggung jawab penentuan halal haram produk makanan. Maka siapa yang kemudian akan mengawasi lembaga itu? Lab mana yang dipakai? Lalu kemudian ahli yang berbasis keilmuan Islam siapa yang direkomended untuk itu? Nah, pemerintah punya tanggung jawab untuk mengklirkan itu. Kalau kemudian tidak bisa diklirkan dengan jelas, maka saya yakin umat Islam akan tetap memberikan reaksi dan memberikan respon terhadap apa yang pemerintah lakukan. Sebab kanalisasi halal dan haram adalah sebuah kebutuhan mendasar umat. Nah, kita menunggu bagaimana pemerintah yang main masuk ke ranah itu dan mampukah dia memberikan klarifikasi terhadap bagaimana hulu hilir sebuah proses yang sedang dia inginkan. Dan tentu implementasi undang-undang ini membutuhkan banyak energi untuk juga nanti di penerapannya. Kalau penerapannya memang bisa memuaskan bagaimana suara umat Islam, mungkin umat Islam akan menerima. Tapi kalau tidak, justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Walaupun aturannya sudah dibuat, tapi rasa tidak percaya publik akan semakin menghantui apa yang sudah dibuat. Dan ini tidak bagus dalam bernegara. Sebab negara yang baik adalah bagaimana arus pertemuannya antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat kemudian bisa berjalan sejajar, walaupun kemudian bukan 50-50, bukan win-win solution. Tetap harus bisa ada yang menjadi mayoritas kepentingan atau minoritas kepentingan di situ. Nah, kita tunggu bagaimana negara yang sudah masuk ke dalam ranah ini mengklirkan atau mengklarifikasi atau membuat kanal baru, alurnya bagaimana soal perizinan halal haram ini yang sementara ini sudah ada alur semestinya. Tetapi kemudian perlu kita ingat juga kontroversi halal haram ini juga sempat ditulis oleh beberapa pihak berkaitan dengan penerima negara bukan pajak, PNBP. Apakah kemudian negara juga bisa mengklirkan PNBP yang juga dulu ada di lewat MUI? Apakah ini juga bisa diselesaikan? Nanti kita tunggu bagaimana negara yang sudah mengambil resiko untuk masuk di ranah itu, dan dia mesti punya tanggung jawab untuk mendalilkan apa yang sudah dia ambil itu. Mudah-mudahan begitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita memang time schedule-nya itu akan habis di sekitar jam 10. Jadi sekitar 5-10 menit dari sekarang. Jadi secara durasi kita masih bisa untuk menjawab 2 pertanyaan minimal sebelum nanti akan ditutup dengan doa. Tapi saya menerima beberapa chat dari teman-teman bahwa kajian kita hari ini itu di luar ekspektasi karena kita berpikir bahwa pembahasan kita ini agak berat bagi kalangan milenial. Karena ini pembahasan kolonial sebenarnya, ya. Tapi luar biasa jamaah kita sangat antusias dan memang teman-teman yang milenial generasi Z
harus belajar banyak tentang sejarah sebenarnya, karena kita lah penerus bangsa ini. Nah, ini satu pertanyaan. Sebelum satu pertanyaan terakhir, Ustadz, pertanyaan dari Pak Amir. Luar biasa, Pak Amir ini harusnya dikasih giveaway, karena setiap kajian beliau selalu bertanya. Masya Allah. Ini mungkin bisa dipikirkan Pak Asrul, Pak Fadli untuk diberikan giveaway. Jadi pertanyaannya itu adalah, mohon pendapat Ustadz terkait pernyataan jangan mempolitisasi agama. Apakah antara agama dan politik ini harus dipisahkan, atau agama dan politik ini satu bagian yang tidak boleh dipisahkan? Bagaimana pendapatnya? Baik, Pak Amir, terima kasih pertanyaan yang menarik. Jangan mempolitisasi agama. Saya kira banyak umat Islam yang terjebak dengan pertanyaan dan pernyataan ini. Tadi saya sempat baca di awal tadi, saya baca surah Al-Baqarah 208 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Kenapa Allah membuat statement ini? Bagi saya orang awam yang tidak paham betul kajian tafsir dengan sempurna, Allah membuat statement ini karena Islam sudah menyediakan semua hal dalam kehidupan ini. Nggak ada yang terlewatkan. Termasuk bab siasah, berpolitik. Dan Islam menyediakan semua ketentuan bagi kita. Keputusan kita masuk TPS itu juga bagian dari siasah. Maka kalau ada pernyataan jangan membawa-bawa politik ke dalam agama, agama jangan campurkan dulu, saya tidak setuju. Karena Nabi SAW melakukan keduanya secara bersamaan. Sepanjang politik itu yang orang Barat bilang the art of possible itu menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin, wajib kita lakukan. Dan orang-orang baik mesti terjun ke dalam politik. Kalau tidak, politik diisi oleh yang buruk semua. Keputusan-keputusannya buruk dan merugikan umat Islam. Bagi saya begitu. Nah, ada satu bab bagian politik yang Pak Amir perlu dicerna. Kita sering mengatakan politik itu buruk. Dan pandangan, saya kira pandangan semua sahabat yang hadir di kajian ini buruk. Kenapa? Karena yang kita baca adalah literatur orang-orang Barat. Kenapa buruk? Ya. Karena politik itu yang dirangkai, dilakukan, dikiaskan, ditulis oleh Niccolo Machiavelli dan John Locke adalah politik yang membolehkan semua hal. Boleh gratifikasi seks, boleh suap menyuap. Karena bagi teman-teman yang non-muslim tidak ada dosa. Dosanya sudah dibebankan oleh Yesus Kristus yang menebusnya. Sementara bagi kita, politik adalah jalan suci untuk bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara terbaik. Sebab dosa kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi politiknya kita bukan dengan cara begitu. Politiknya kita kaum muslimin dengan cara-cara yang dicontohkan Nabi. Politik kita adalah politik dengan membawa Al-Quranul Karim ke dalam kehidupan kita. Membawa dakwah dalam kehidupan kita. Uswatun hasanah Nabi itu adalah politik kita. Tapi tentu tetap kita mengupayakan siasah sebagai ikhtiar. Maka tadi saya cerita sama Ustadz Opik bagaimana ketika Mongol di bawah Kubilai Khan hendak menaklukkan Baghdad, mereka tidak langsung menyerang. Mereka tahu bahwa menyerang Baghdad hari itu adalah kebodohan dan kehancuran bagi mereka. Apa yang dilakukan Kubilai Khan? Berpolitik. Menunggu 1,5 tahun. Mengamati, mengawasi, membuat siasat divide et impera atas Baghdad. Dan hasilnya Baghdad runtuh, perpustakaan Bait Al-Hikmah dengan 7 juta buku. Apa yang dilakukan Mongol dengan 7 juta buku? Ditaruh di atas sungai Tigris untuk menyeberang. Saking banyaknya buku yang kita punya. Masya Allah. Kita dihabiskan total hari itu. Karena kita memandang politik berpisah dengan agama dan agama berpisah dengan politik. Seperti halnya kalau negara Kesatuan Republik Indonesia berpisah dengan Islam dan Islam berpisah dengan NKRI, nggak ada NKRI itu bagi saya. Begitu Pak Amir. Terima kasih Ustadz. Jadi pertanyaan ini juga sebagai bentuk mungkin ya tanda petik kekecewaan masyarakat terhadap perilaku aktor-aktor politik yang memang tidak berpihak terhadap orang yang notabene memberikan kepercayaan politik kepada mereka.
Makanya Bapak Ibu, supaya cara menguji Bapak Ibu itu teruji atau tidak, masuk jalur politik. Lalu diberikan amanah, lalu diuji. Apakah amanah ataukah tidak. Tapi kalau misalnya takut, al-yakinu yuzalu bisaki. Jangan lakukan apa-apa yang tidak Anda yakini itu bisa membawa maslahat bagi Anda. Baik, ini satu yang terakhir. Pertanyaan tentang apa yang disinggung oleh Ustadz tadi tentang pemberontakan orang-orang yang, mohon maaf, harus tercitrakan itu pemberontakan dari Muslim, misalnya Darul Islam. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan seperti itu? Sebenarnya sih bukan harus labilisasi ya, karena banyak juga yang lain yang melakukan pemberontakan. Itu bagaimana sebenarnya? Iya, saya membaca sejarah DITI, Darul Islam, Kartosuwiryo maupun Daud Bere di Aceh maupun Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kunci utamanya memang pola komunikasi antara pusat dan daerah yang hari itu tidak merata. Jadi memang Pak Karno pada saat itu memang menetapkan Java sentris, total Java sentris. Sehingga kemudian ada ketakutan dari mereka akan menimbulkan kolonialisme baru. Apa itu? Kolonialisme Jawa. Jawa menguasai semua sumber-sumber negara, sumber kehidupan, lalu distribusinya pada Jawa saja. Sehingga kemudian DITI, Permesta misalnya, kemudian Aceh, Daud Bere, lalu Kahar Muzakar, mereka mengkomplain ini. Jadi sebenarnya pola komunikasi bernegara saja yang hari itu kemudian tidak nyambung, tidak bisa sinkron. Dan memang pada saat itu Indonesia memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita sedang menghadapi agresi militer Belanda pertama, lalu agresi militer Belanda kedua, dan kita tidak baik-baik saja. Tetapi pemberontakan yang dilakukan mereka, satu, mereka tidak memberontak persis di ujung di tengah kekuasaan, di dalam lingkaran kekuasaan. Ini yang kemudian sangat-sangat berbahaya. Apa itu? PKI memberontak di lingkaran kekuasaan. 1948 ketika kita bersiap menghadapi agresi militer Belanda kedua, PKI memberontak di Madiun dalam lingkaran kekuasaan dan di Jawa. 65 sama dilakukan. Jadi DITI itu memang dihukum dan divonis oleh negara, tapi mereka tidak ada undang-undang dan TAP MPRS yang menyatakan bahwa mereka adalah ajaran terlarang, nggak ada. Beda dengan PKI, karena pemberontakan dilakukan pada zaman Belanda pun mereka memberontak. Jadi 2 kali pada saat Republik dan 1 kali pada saat Belanda, PKI melakukan pemberontakan di pucuk kekuasaan negara atau di Jawa, di puncak kekuasaan negara atau di benteng kekuasaan negara di alur utama. Nah, berbeda dengan PRRI, Permesta, dan DITI, itu lebih banyak pada sentimen kedaerahan. Mereka merasa tidak diperhatikan. Ini yang menyebabkan bagaimana pola pembangunan memang harus juga diatur agar daerah dan pusat memiliki perkembangan yang baik. Agar kemudian kepentingan-kepentingan daerah yang orang pusat sama sekali tidak tahu, juga mesti masuk dalam suasana ini agar hubungan negara, daerah, agama itu kemudian menjadi sinkron satu sama lain. Saya kira sejarah memang mencatat begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu jamaah Majelis Talim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom WhatsApp saya. Ada dibacakan semua aja, saya jawab langsung semua. Kasihan kalau sudah terlanjur. Baik. Jadi ini ada juga satu pertanyaan. Jadi pemberontakan ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama, Ustaz ya. Tapi terjadi pemberontakan itu karena apakah ketidakpuasan ataukah memang merasa bahwa ketika mereka berdiri sebagai negara sendiri itu bisa lebih baik daripada kita saat ini. Misalnya mohon maaf ya kalau kita harus menyebut misalnya GAM di Aceh, OPM di Papua dan sebagainya, ini kan tidak ada hubungannya yang kita harus misalnya labelnya harus berdasarkan agama. Tapi sebenarnya apa motif terkuat mereka yang berpisah dari NKRI begitu? Apakah mereka merasa bisa lebih baik ataukah bagaimana? Mungkin hubungannya juga dengan Timur Leste, Ustaz? Iya. Yang terjadi sekarang. Iya, baik, terima kasih. Saya dulu menjadi orang yang datang ke Dili untuk menjadi surveyor jajak pendapat ketika saya masih mahasiswa juga soal Timor Leste lepas. Dan murni Timor Leste adalah kemakan provokasi luar negeri yang merasa bahwa kalau berpisah lebih baik. Pertama kita mesti ingatkan bahwa semua sentimen-sentimen keinginan untuk separatis akan selalu kemudian mendapat banyak faktor pendukung.
terutama oleh negara-negara yang melihat Indonesia sebagai ladang baru yang bisa kemudian diambil, dicaplok sumber dayanya. Maka penggunaan isu-isu separatis yang kemudian dikawinkan, ingat, dikawinkan dengan isu agama akan menjadi sangat lembut untuk diolah oleh luar negeri. Aceh itu basic pergerakannya di Swedia, dan Aceh itu hampir kalau tidak ada ikatan tauhid, maka Aceh dipastikan hampir lepas. Maka pola negosiasi Aceh memang agak berbeda kemarin dengan apa yang kemudian disampaikan kepada kita. Maka GAM memang menuntut apa yang mereka inginkan. Terutama karena Aceh ini istimewa. Mereka memang lawan Belanda luar biasa. Jadi mereka bukan kaleng-kaleng. Orang Aceh itu dengan Belanda takut Belanda itu. Maka kita merasa bahwa harus juga memberikan apresiasi pada itu. Sehingga ketika proses negosiasi jalan dan mereka mendapatkan kesempatan, dan alhamdulillah bisa kemudian terjadi perundingan yang panjang dan diselesaikan di era SBY. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain? Saya kira kalau untuk urusan Papua, bahkan kemudian di sini ada beberapa cuplikan bagaimana gerakan-gerakan RMS dan lain-lain, semuanya berpulang dari sentimen isu soal sumber daya alam. Freeport, Gasberg adalah bahan bakarnya Amerika, engine-nya Amerika. Emas dari sana tidak diolah di sana, smelternya bukan di sana, smelternya di Okinawa, Jepang. Maka Amerika selalu punya US Pacom, kapal induk terbesar yang mengawal dari Papua ke Okinawa. Jadi bayangkan, negara lain punya kebijakan ekonomi kepada kita dan itu juga mengganggu banyak hal di kita, tapi kita kemudian tidak berdaya karena kepentingan mereka jauh lebih besar, menganeksasi wilayah dan kepentingan ekonomi kita. Dan ini juga menjadi masalah baru ketika kemudian operasi intelijen mereka juga bergabung untuk membuat opini agar kemudian Papua bisa menjadi daerah yang mereka separatis. Yang kebetulan Papua banyak beragama non-muslim, tapi hari ini sebenarnya Papua sudah 40% muslim, yang muslim Papua juga sudah banyak. Sehingga ini perlu difikirkan, bukan cuma sebatas bahwa keinginan untuk bebas atau bernegara sendiri itu lebih bagus, tetapi juga fasilitas yang dilakukan oleh negara lain untuk melakukan clandestine, operasi intelijen kepada negara lain, ketika negara itu lemah juga memungkinkan negara itu bisa lepas. Contoh ketika Timur-Timur, bagaimana operasi intelijen dilakukan oleh Amerika, agen-agen Australia, dan hari ini Timur-Timur betul-betul menikmati bencana mereka jauh lebih buruk situasi ekonominya dibanding ketika bergabung dengan Indonesia. Jadi percayalah tidak semudah seperti itu menjadi sebuah negara baru. Resikonya sangat besar dan saya yakin mereka akan dihisap seperti lintah, diambil semua kebaikannya dan rakyatnya akan dibuang. Yang hanya bisa survive adalah kelompok elit yang kemudian melakukan bargain dengan kelompok-kelompok atau negara-negara yang mampu melakukan hal itu. Jadi tidak semudah itu sebenarnya. Gerakan-gerakan ini harus tetap diwaspadai oleh kita semua. Dan sebenarnya hanya dakwah saja yang bisa menyelamatkan NKRI ini tetap utuh. Karena nggak mungkin orang Islam ini memberontak pada NKRI. Opini sekarang yang dilakukan adalah untuk membuat Islam seolah-olah benci dengan NKRI, padahal salah sama sekali. Mudah-mudahan kita memahami ini. Baik, terima kasih Ustadz. Satu catatan yang penting, closing statement dari saya adalah kita, bangsa Indonesia ini memang telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam sebuah negara yang luar biasa luas pulau-pulaunya, luar biasa beragam etnisnya, luar biasa beragam agamanya, tapi insya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa akan menjaga kita sebagai sebuah entitas bangsa, hingga nanti kemudian kita menjadi bangsa yang dicontoh oleh bangsa lain. Jadi catatannya adalah kita tidak saling membenci karena agama, tapi kita membenci karena perbuatan daripada pemeluk agama itu. Ya, jadi saya kira hal itu clear. Kita bukan dalam rangka untuk membentuk faksi-faksi apa, tapi kita sebagai anak bangsa berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik kita bagi Republik ini. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kita sampai di penghujung acara kita, dan kami berterima kasih kepada pengurus karena telah memberikan sebuah konsep kajian yang luar biasa seperti ini, menambah wawasan kebangsaan kita. Jamaah yang jomblo fisabilillah juga luar biasa, masih bertahan sampai saat ini. Milenials yang bertahan tentang kajian kolonial. Untuk itu Ustadz,
untuk semua rasa sabar ini silahkan didoakan. Semoga majelis ta'lim ilmu ini menjadi majelis yang barokah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin ultuf bina wal muslimin. Allahumma ya latifan lam tazal ultuf bina fi manazal inna latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Arsal Rizal Tausikal, guru kita yang qadarullah baru kali ini kita sempat bersua kembali meskipun secara virtual, tapi saya yakin jamaah tercerahkan dengan pertemuan kita kali ini. Kepada teman-teman pengurus semuanya, kami ucapkan terima kasih telah menghadirkan kajian yang berkualitas seperti ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, jamaah juga terus istiqomah, dan Majelis Ta'lim Al-Mulk ini menjadi wadah yang kemudian menyebarkan dakwah kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Kota Ambon, tapi juga di luar Kota Ambon. Kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika dalam durasi atau penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.